Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya mau mengucapkan terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah hadir pada pagi hari ini. Eh, di sini kelompok 6 sebagai klien dan kelompok 2 sebagai developer. Untuk wawancara kali ini, kita akan membahas tentang use case diagram dan diagram activity. Untuk use case diagram sendiri akan dipaparkan oleh Mbak Lu. Lu, dipersilahkan. Oke, baik. Untuk izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Jadi dalam project ini kita ada 3 user untuk sistemnya, yaitu customer, admin, sama kurir. Nah, customer ini bisa mengakses halaman home atau beranda tanpa login, bisa mengakses katalog produk tanpa login, hanya mengakses tapi tidak bisa memasukkan ke dalam keranjang. Selanjutnya, untuk bisa mengakses melakukan pemesanan, customer harus melakukan register jika customer belum memiliki akun. Nah, setelah membuat akun, maka akan dipersilahkan login. Jadi harus login dulu, harus register dulu sebelum login. Nah, ketika sudah login, banyak fitur yang include dalam login, yaitu mengelola akun pribadi, merubah, mengedit nama, misalnya, untuk customer. Selanjutnya, mengelola keranjang belanja, menambah barang belanja, menambah barang ke keranjang atau menghapus barang dari keranjang. Nah, selanjutnya fitur melakukan pesanan. Fitur melakukan pesanan ini sendiri include pada fitur melihat detail pesanan. Jadi melihat detail pesanan itu include dalam melakukan pesanan. Setelah itu, ketika login, maka tombol logout akan ada, atau logout ada ketika sudah login. Selanjutnya admin juga dapat mengakses beranda dan katalog tanpa login. Namun selanjutnya untuk setelah login itu akan ditampilkan, akan dapat mengakses mengelola data customer, mengelola katalog produk. Nah, di sini diskon dan stok itu include dalam mengelola katalog produk. Jadi harus melakukan tambah katalog produk, lalu di dalamnya akan include stok dan diskon. Diskon sifatnya extend karena bisa ya, bisa enggak, kan terserah si adminnya atau event yang sedang dilakukan oleh toko. Selanjutnya bisa melihat pendapatan. Admin itu bisa melihat pendapatan dari pesanan yang telah selesai. Jadi pendapatannya itu berapa gitu. Terus ada konfirmasi siap pengiriman. Konfirmasi siap pengiriman ini dari dapur itu ngasih ke admin. Kalau ini sudah dikirim, maka si admin itu akan ngasih konfirmasi di sistemnya, konfirmasi pengiriman. Di mana konfirmasi pengiriman ini ada ketika ada yang ada customer melakukan pesanan dan melakukan pembayaran gitu. Jadi konfirmasi siap pengiriman ini ada jika melakukan pesanan itu ada. Gitu. Selanjutnya selanjutnya kurir. Nah, kurir ini bisa melihat detail pesanan. Admin juga sih bisa melihat detail pesanan. Ini melihat detail pesanan di sini, apa bedanya sama yang punya customer? Kalau customer itu pribadi, punyanya dia sendiri. Kalau si admin sama si kurir ini bisa melihat semua detail pesanannya orang-orang yang masuk pada saat itu gitu. Terus
Eh, Terus kurir itu ada fitur pengiriman karena kurir yang akan mengirim ya. Pengiriman ini akan bisa dilakukan ketika admin itu sudah konfirmasi siap pengiriman. Jadi ketika admin eh, tidak mengkonfirmasi siap pengiriman, maka fitur pengiriman ini tidak ada. Oke, apakah dari use case ada yang ditanyakan untuk kelompok 6 atau ada yang eh, tambahan atau bagaimana? Udah sesuai dengan yang kemarin? Ini ingin bertanya untuk use case melihat pendapatan itu emang tidak perlu login apa gimana? Oh iya ya, harus login sih seharusnya. Sorry nanti tak revisi, Pak. Oh, oke oke. Iya harus login. Semuanya harus login. Yang nggak login itu hanya melihat beranda, melihat katalog produk, udah itu tok. Karena kan kalau melihat halaman home sama katalog itu sebagai media promosi gitu. Kalau home kan ya promosi ada event apa gitu. Kalau katalog ya bisa lihat-lihat. Oke, ada Ini lagi? untuk yang tidak login itu ya melihat katalog dan Ah, apa itu di atasnya melihat beranda itu ah, ah. harusnya terhubung ke login dengan apa extend apa tidak perlu? Tidak perlu, soalnya ketika masuk ke dalam sistem, ini udah langsung masuk, langsung sistem langsung merespon, langsung beranda gitu. Namun tidak bisa melakukan pemesanan. Ya, ya tapi walaupun sudah login dia tetap bisa melihat beranda, ya kan? Iya, Oke oke. Seharusnya extend itu fitur kalau nggak salah ya. Ya nggak apa-apa sih. Sepertinya cukup sih sepertinya. hmm, eh, eh, sudah ber, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya, untuk saya rasa cukup. Oke, sekian untuk pemaparan use case. Bisa dilanjut ke diagram activity. Baik, untuk diagram activity di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Apakah sudah muncul? Sudah. Untuk diagram activity di sini itu untuk user ada registrasi, ada login, ada kelola keranjang, ada pembelian, ada kelola akun. Untuk admin di sini ada login, kelola akun pelanggan, terus kelola katalog sama kelola pesanan. Untuk user di sini yang pertama itu ada registrasi. Nah, di menu registrasi ini, yang pertama sistem akan menampilkan halaman home yang di mana nanti akan pelanggan akan memilih menu registrasi yang kemudian setelah pelanggan memilih menu registrasi, sistem akan menampilkan form registrasi. Nah, setelah itu, setelah ditampilkan form registrasi, pelanggan form akan melakukan isian untuk form registrasi. Setelah mengisi form registrasi tersebut, maka sistem akan menampilkan eh, apakah registrasi itu berhasil atau tidak. Jika registrasi tersebut tidak berhasil, maka sistem akan kembali menampilkan form registrasi. Jika berhasil, maka sistem sendiri akan menampilkan halaman login.
Kemudian selanjutnya untuk halaman login di sini, yang pertama sistem akan menampilkan halaman home, yang kemudian di halaman home tersebut pelanggan akan memilih menu login, yang kemudian setelah memilih menu login, sistem akan menampilkan halaman home untuk sistem akan menampilkan halaman login untuk diisi oleh pelanggan mengenai email dan passwordnya. Setelah pelanggan mengisi email dan password, sistem akan menampilkan verifikasi login. Setelah itu, sistem akan memproses apakah login ini berhasil. Jika tidak berhasil, maka sistem akan kembali menampilkan halaman login. Jika berhasil, sistem akan menampilkan halaman selanjutnya, yaitu halaman utama. Kemudian selanjutnya ada kelola keranjang. Di sini untuk kelola keranjang, yang pertama sistem akan menampilkan halaman home. Setelah itu, di halaman home, pelanggan dapat memilih menu keranjang belanja untuk menambahkan pesanan. Setelah itu, setelah pelanggan memilih keranjang, sistem di sini akan menampilkan halaman keranjang belanja yang di mana pelanggan tersebut bisa menghapus atau menambah jumlah jumlah pesanan yang akan dipesan. Dan juga di dan juga akan disubmit. Kemudian setelah itu, setelah pelanggan menghapus atau menambah jumlah pesanan yang kemudian disubmit, maka sistem akan menampilkan apakah pengeditan tersebut berhasil atau tidak. Jika berhasil, maka akan menampilkan halaman keranjang belanja. Jika tidak, sama akan menampilkan halaman keranjang belanja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari ketiga tersebut. Saya rasa cukup sih. Ya, udah bagus. Baik, untuk diagram aktiviti selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Risma. Baik, untuk fitur yang selanjutnya yaitu pembelian. Di sini dilakukan oleh pelanggan. Nah, yang pertama itu sistem akan menampilkan halaman home, lalu pelanggan memilih menu produk yang akan dibeli. Lalu setelah memilih produk tersebut, sistem akan menampilkan halaman daftar produk. Setelah halaman produk itu tampil, maka pelanggan disuruh untuk memilih produk yang akan dibeli. Setelah memilih produk yang akan dibeli, sistem akan menampilkan halaman detail dari produk tersebut. Setelah halaman detail produk tersebut tampil, pelanggan akan mengklik menu pembayaran. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman dan setelahnya user atau pelanggan disuruh untuk mengisi data pembayaran dan juga klik submit. Lalu di sini kondisinya jika pembayaran berhasil, maka menampilkan halaman transaksi berhasil. Lalu jika pembayaran tidak berhasil, akan menampilkan halaman transaksi gagal. Fitur selanjutnya yaitu kelola akun untuk pelanggan. Untuk yang pertama, yaitu sistem menampilkan halaman home, lalu setelahnya pelanggan memilih menu akun. Setelah memilih menu akun, sistem akan menampilkan halaman akun dari pelanggan tersebut. Setelahnya, pelanggan akan memilih menu edit akun untuk mengedit akunnya sendiri. Lalu, sistem akan menampilkan form edit akun. Setelahnya, pelanggan disuruh mengisi form edit akun.
tersebut seperti nama atau alamat yang akan diedit, lalu mengklik submit. Setelahnya ada kondisi jika pengeditan berhasil, maka akan kembali menampilkan halaman akun yang sudah terupdate. Lalu jika halaman tidak berhasil, jika pengeditan tidak berhasil, maka akan menampilkan halaman pengeditan gagal. Selanjutnya yaitu admin. Di sini admin melakukan login seperti user, di mana sistem pertama kali akan menampilkan halaman home, lalu memilih menu login. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman login, lalu admin disuruh untuk mengisi email dan password khusus admin sendiri. Lalu setelahnya yaitu verifikasi login. Setelah itu ada pengkondisian, apakah login berhasil atau tidak. Jika ya, maka akan menampilkan halaman utama, dan jika tidak akan menampilkan halaman login lagi, dan disuruh mengulang login dari awal. Udah, sekian dari kelompok 6. Apakah ada yang kurang atau ditanyakan? Mau bertanya yang nomor 4, yang menampilkan yang ke bawah menampilkan halaman transaksi gagal. Nah, itu karena berakhir di situ, terus kemana lagi itu? Apakah sudah berakhir di situ atau ngulang atau ada perulangan? Berakhir di situ, Jadi nggak ada perulangan lagi. berarti kalau udah gagal udah apa Iya, dia harus bayar lagi? Apa ngulang dari awal dia melakukan pengisian pembayaran lagi atau enggak? Atau gimana? itu kembali ke halaman produk lagi yang klik menu pembayaran. Oh, tapi di sini nggak ada ininya ya, panahnya. Iya, Oke. kurang. Iya, itu yang kurang. Oke. Dari kelompok 6 ada pertanyaan atau ada saran atau masukan? Oke. Jadi saya sebagai klien ingin bertanya sebagai orang awam nih. Eh, Setahu saya yang buletan selesai itu bentuknya tidak seperti itu. Apakah emang karena software desainnya yang seperti itu atau eh, apa karena kesalahan aja mungkin bisa diperbaiki atau gimana gitu. Silakan dijawab. Ya, untuk softwarenya itu awalnya seperti itu. Nah, kan ini jadi bingung ya, yang awal mana ya, akhir mana. Nanti bakal dibedain lagi yang awal sama akhirnya. Terima kasih buat masukannya. Oh ya baik. Eh, Mungkin dari saya sendiri sudah cukup bagus untuk desainnya. Mungkin bisa dilanjut ke tahap selanjutnya. Kemudian untuk diagram activity selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Desti. Silakan. Baik, untuk fitur selanjutnya yaitu kelola akun pelanggan. Jadi nanti sistem itu akan menampilkan halaman home. Nanti admin akan memilih menu kelola akun pelanggan. Setelah itu sistem akan menampilkan daftar akun pelanggan. Kemudian nanti admin akan memilih menu edit akun. Setelah itu sistem akan menampilkan form edit akun. Dan admin akan mengisi form edit akun dan juga melakukan submit. Setelah itu akan diadakan proses apakah pengeditan berhasil. Jika iya, maka akan menampilkan daftar akun pelanggan. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan halaman pengeditan gagal. Untuk selanjutnya yaitu kelola katalog. Jadi yang pertama sistem akan menampilkan halaman home. Kemudian admin akan memilih menu katalog. Setelah itu sistem akan menampilkan halaman katalog. Kemudian admin akan memilih menu edit katalog. Setelah itu sistem akan menampilkan
form tambah katalog dan juga diskon. Setelah itu, admin akan mengisi form tambah katalog dan diskon, lalu melakukan submit. Kemudian sistem akan memproses apakah penambahan berhasil. Jika iya, maka sistem akan menampilkan halaman katalog. Jika tidak, maka akan menampilkan halaman penambahan gagal. Untuk selanjutnya yaitu kelola pesanan. Jadi yang pertama, sistem akan menampilkan halaman home. Dan dilanjutkan dengan admin memilih menu pesanan. Setelah itu, sistem akan menampilkan detail pesanan yang masuk. Kemudian, admin akan memilih konfirmasi pesanan. Setelah itu, sistem akan memproses apakah konfirmasi berhasil. Jika iya, maka akan menampilkan proses pengiriman. Jika tidak, maka akan menampilkan detail pesanan yang masuk. Untuk diagram activity-nya sudah selesai yang sudah dipaparkan saya sampai segitu. Mungkin ada masukan atau tambahan, apakah sudah sesuai atau ada yang kurang? Ya, itu mau tanya. Halo, kedengar nggak saya? Iya, silakan. Dikelola akun pelanggan itu kan apakah pengeditan berhasil, terus menampilkan halaman pengeditan gagal. Nah, kalau halaman pengeditan gagal itu apakah sudah sampai di situ pas langsung selesai itu ya? Apakah nggak diulang dari awal gitu, misal ada panahnya ke arah mana lagi gitu. Memang sudah stop penampilan halaman gagal, sudah gagal bisa gitu. Terus sama tanya apakah setiap activity nggak perlu login? Itu pertanyaan kedua. Baik, untuk pertanyaan pertama yang menampilkan halaman pengeditan gagal, nanti itu kan akan muncul pop-up menampilkan halaman pengeditan gagal. Jadi ya sudah kembali lagi ke awal. Nanti bakal ditampilkan ke halaman home-nya lagi. Jadi nanti kalau mau ngedit lagi ya ulang dari proses yang admin memilih menu kelola akun pelanggan. Itu. Oh, oke. Untuk yang kedua, Iya baik kan. Untuk diagram activity ini karena yang membuatnya itu Mbak Risma, jadi ini tuh kalau yang sudah login khusus admin dan pelanggan yang udah login saja. Mungkin nanti bisa ditambahin atau bagaimana? Izin menambahkan ya. Soalnya kalau belum apa namanya, ini dianggapnya udah login gitu. Kalau belum login kan nggak bisa mengakses fitur ini gitu. Fitur yang perlu login. Jadi ini kan yang activity fitur semua fitur yang butuh login. Jadi ya ini dianggapnya itu udah login gitu guys. Apakah sudah menjawab atau mau memberikan masukan? hmm, oh, oke sih. Tapi apakah nggak perlu, apakah itu nggak perlu ditambahkan juga gitu? Ya bisa apa harus lanjut lanjut. Karena diagram activity-nya udah selesai sampai di sini, sudah dijelaskan semuanya. Jadi saya cukupkan sampai sini dan saya kembalikan kepada Mbak Niswa Tulsifa. Baik, terima kasih. Karena sesi wawancara kali ini sudah selesai, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.